yang Kebo Iwa adalah seorang patih dari kerajaan pendahulu Bali, sosok besar dan kekar, telah berjanji di dalam hati selama nafas masih di kandung badan tidak akan ada yang dapat menguasai kerajaan Bali termasuk Majapahit. Yuk ikutan terus liputan kami, tetapi Morder Jazira. Tak dapat dipungkiri, hingga kini kisah tentang keperkasaan Patih Kebo Iwa dari berdahulu begitu melekat pada tutur masyarakat Bali. Namanya senantiasa terkait pada masa pemerintahan Prabu Sri Artasura Ratnabumi Banten dari kerajaan berdahulu dan Ratu Tribuana Tunggadewi yang memerintah kerajaan Majapahit, dan tentu saja Mahapati Hamengkubuminya yang terkemuka, Gajah Mada. Kebo Iwa adalah seorang pemuda yang memiliki sukma suci, memiliki perilaku baik dengan hati yang lurus. Sosok sakti dengan tubuh besar dan kekar membuat Kebo Iwa memiliki jangkauan langkah yang sangat lebar, sehingga ia dapat berpergian sangat cepat dalam waktu yang sangat singkat ke tempat yang jauh sekalipun. Pada tahun Saka 1185, Kebo Iwa mendirikan pasukan Tarunawatu yang anggotanya terdiri atas 33 orang pemuda. Karena kemampuannya mengorganisir para pemuda itu, Kebo Iwa dikenal pula sebagai Kebo Taruna. Mereka kemudian dikerahkan untuk membangun Pura Dalemaya pada tahun Saka 1197. Kebo Iwa juga membangun beberapa tempat suci di Badung, di antaranya Candi Raras Rauspait pada tahun 1278 Masehi. Selain itu, Kebo Iwa juga membangun Balai Panjang yang juga disebut Balai Agung. Di Gunung Kawi Tampak Siring, Kebo Iwa juga memahat dinding gunung itu dengan indahnya. Karya itu dipersembahkan sebagai penghormatan kepada Raja Udayana, Raja Anawungsu, Permaisuri, dan Perdana Menteri Raja yang disemayamkan di sana. Dari berbagai kemampuannya itulah membuat Kebo Iwa semakin terkenal, hingga menyebabkan seorang raja yang merupakan keturunan terakhir dari dinasti Warmadewa yang bernama Sri Artasura Ratnabumi Banten mendengar kisahnya. Sehingga Prabu Sri Artasura Ratnabumi Banten mengutus para demung membuat pondok prajurit untuk menguji kesaktian Kebo Iwa. Pada hari yang ditentukan diadakan sebuah pertarungan, di mana Prabu Sri Artasura Ratnabumi Banten turut menyaksikan pertandingan tarung tersebut. Pertarungan demi pertarungan terus berjalan, hingga tak seorang pun yang mampu mengalahkan kesaktian Kebo Iwa, sehingga membuat kagum sang raja. Kemenangannya atas pertandingan itulah membuat Kebo Iwa kemudian diangkat sebagai patih andalan. Bali merupakan wilayah yang berada dalam pengamatan Majapahit. Mahapati Gajah Mada telah mengirimkan sejumlah trik sandi untuk memata-matai berdahulu. Dan para trik sandi itu pun memberikan informasi bahwa Raja Berdahulu sangat percaya diri pada kekuatan pasukan prajurit yang dimilikinya. Terlebih dengan adanya Patih Kebo Iwa yang dikenal sangat sakti mandraguna, dan telah menyatakan sumpah setia untuk mengabdi kepada rajanya hingga akhir hayat. Dan para telik sandi itu pun menceritakan segala hal tentang Kebo Iwa pada Gajah Mada, sehingga Gajah Mada menjadi memahami bahwa orang yang akan dihadapinya bukanlah orang sembarangan. Sebagai seorang patih yang mengendalikan roda pemerintahan kerajaan, sudah jelas dijalankan olehnya. Mau tidak mau, Patih Kebo Iwa harus dijauhkan dari pusat kekuasaan. Hal ini harus lebih dulu dilakukan sebelum Majapahit benar-benar mendatangi Bali dengan kekuatan militer. Untuk membuat Kebo Iwa menjauh dari daerah kekuasaan, tidak ada cara lain kecuali dengan menjalankan strategi dan politik. Berhari-hari Gajah Mada memikirkan caranya, hingga pada akhirnya Gajah Mada memutuskan berangkat ke Bali secara resmi. Kedatangan Gajah Mada disambut oleh pasukan Taruna Batu.
Karena telah mengibarkan bendera persahabatan, rombongan ini diterima dengan baik. Terlebih ketika mengetahui maksud kedatangan mereka adalah untuk menebui Kebo Iwa. Kebo Iwa sangat terkejut dengan kedatangan Gajah Mada. Terlebih ketika mereka menyatakan ingin menjalin persahabatan dengan menikahkan Kebo Iwa dengan putri lemah tulis pilihan Ratu Tribuana Tunggadewi. Demi negara, Kebo Iwa pun menerima tawaran tersebut. Sungguh senang Patih Gajah Mada ketika tawarannya telah diterima, sehingga rombongan Majapahit pun kembali pulang. Di sisi lain, Kebo Iwa terlebih dahulu menghadap Sri Asta Suraratna Bumi Banten untuk berpamitan, lalu melakukan puja bakti di sejumlah pura. Barulah kemudian Kebo Iwa berangkat melakukan perjalanan ke Majapahit sendirian. Namun selama dalam perjalanan ada pertanda alam yang tidak baik. Tahu dirinya akan terkena bencana dan ingat kewajibannya sebagai seorang ksatria yang tidak boleh mengingkari janji. Sesampainya di Majapahit, Gajah Mada meminta kepada Kebo Iwa untuk membuatkan sebuah sumur. Yang kala itu Majapahit tengah kekurangan air untuk minum. Dan sumur itu dimaksudkan untuk dijadikan persembahan untuk sang putri. Maka mulailah dengan cekatan Kebo Iwa menggali sumur. Tapi ketika dirasa cukup dalam, tiba-tiba Gajah Mada memerintahkan pasukannya untuk menimbun Kebo Iwa yang ketika itu masih berada di dasar sumur dengan batu dan tanah hingga Kebo Iwa terkubur. Meskipun begitu, Kebo Iwa berhasil keluar dari sumur tersebut dan menantang Gajah Mada bertarung 1 lawan 1. Gajah Mada pun menyanggupi keinginan Kebo Iwa. Terjadilah pertempuran yang melelahkan tersebut. Menjelang akhir pertempuran, Gajah Mada mengutarakan alasan dia ingin mengalahkan Kebo Iwa karena ingin mewujudkan tujuannya untuk menyatukan Nusantara. Diam-diam Kebo Iwa mendukung rencana Gajah Mada yang akan mempersatukan Nusantara. Karena itu dalam pertempuran yang sudah lama sekali tersebut, Kebo Iwa memberitahukan kelemahannya pada Gajah Mada. Kematian Kebo Iwa terjadi jika dikubur dengan bubuk kapur. Pasukan Majapahit pun menyiapkan bubuk kapur untuk mengubur Kebo Iwa hingga meninggal. Sepeninggal Kebo Iwa, Gajah Mada memimpin pasukan Majapahit dalam penyerangannya ke kerajaan Bali. Penyerangan ini menyebabkan terjadinya pertempuran antara pasukan Gajah Mada dengan kerajaan Bedahulu yang mengakibatkan Raja Bedahulu dan putranya wafat. Akhirnya Bali pun dapat ditaklukkan Majapahit.